ini teman-teman, jadi di depan jalanan masuk bandara ini banyak pengamanan, menjaga-jaga karena ada tamu negara. Ya, kalau saat ini sepertinya kedatangan dari RI 1 Indonesia. Ya, kembali dengan saya Aris. Jadi lanjut, saat ini saya sudah memasuki kota Maros atau Kabupaten Maros. Nah, ini dia. Jadi saya sudah tiba di Kabupaten Maros, teman-teman. Nah, sepertinya penjagaan aparat kepolisian dan TNI atau TNI dan kepolisian untuk menjaga-jaga di pinggir jalan. Terlihat juga kendaraan di Kabupaten Maros ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, banyak kendaraan ya, menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi setiap ada perempatan itu, mulai dari Makassar sampai ke Maros atau Kabupaten Maros, itu setiap ada persimpangan ada petugas yang menjaga ketat seperti ini, teman-teman. Oke, jadi sudah masuk di kota Maros. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap ada persimpangan itu ada pengamanan banyak untuk mengamankan lancarnya kendaraan. Nah, seperti ini semua. Jadi TNI juga akan turun di lapangan bersama dengan kepolisian untuk mengamankan banyaknya kendaraan atau arus laling begitu. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi setiap ada persimpangan, ya, kita ada di Jembatan Maros ini, teman-teman. Jembatan Maros ya, catnya warna kuning, bervariasi, ada merah, kuning, hitam. Nah, sepertinya juga ini ada juga di sebelah sana, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, kalau ini jembatan ini jalur provinsinya, teman-teman. Kalau yang di sebelah sana itu alternatif. Nah, ini hari Kamis, teman-teman ya. Saya sudah ada di Kabupaten Maros ini. Artinya betul-betul pengamanan sangat diperketat ya. Karena sepanjang jalan di Maros ini terlihat betul banyak pengamanan, teman-teman. Jadi bisa kita saksikan sendiri. Mari kita berangkat, teman-teman ya. Nah, lagi-lagi ini di persimpangan berapa ini? Di persimpangan 5. Ini terlihat banyak ini ya, petugas. Yang di belokan kanan tadi itu, teman-teman, itu menuju ke daerah Bone, atau yang biasa dikenal itu kalau kita ke Makassar mau ke daerah namanya Camba ya, yang di belokan kanan tadi di belakang itu. Kalau yang ini masih tetap jalanan poros ke Pare-Pare itu. Ya. Ini sudah mau keluar ya, sudah mau keluar di kota Maros, teman-teman. Tetapi juga masih ada banyak petugas. Jadi kita sudah keluar dari kota Maros. Sekarang kita mau menuju lagi ke daerah Kabupaten Barru. Nanti kita saksikan kembali, teman-teman.
apa namanya, sorry, Pangkep. Nantinya lagi setelah Pangkep baru teman-teman. Oke teman-teman, silakan disaksikan. Ya ini teman-teman ya, masih wilayah Maros teman-teman. Jadi ini pemandangan luar biasa kelihatan. Ini sejuk sekali ya, kelihatan gunung dengan persawahan teman-teman. Ya ini masih di wilayah Maros. Terlihat di depan juga itu pegunungan sangat luar biasa. Sepertinya kalau kita berada di sana itu mungkin sangat adem ya, dingin. Ngomong paling bagus ini ya, ini jembatan paling mewah ini. Kelihatannya jembatan ya. Ini masih wilayah Maros teman-teman. Tapi tidak lama nanti di depan, tidak jauh dari depan ini nanti teman-teman kita akan lagi memasuki wilayah perbatasan ya, perbatasan Maros dan Pangkep teman-teman. Oke teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya. Jadi terlihat suasana di jalan poros ya, di wilayah Maros terlihat aman dan sepi. Nah mungkin di depan ini teman-teman kita akan lagi mau memasuki perbatasan Maros dan Pangkep. Nah ini sudah kita mau naik di jembatan sini. Ya di depan sana teman-teman sudah ada apalagi namanya itu pembatas antar Maros dan Pangkep. Aduh, minggir bang. Ya, sama-sama mobil, tipenya juga sama. Hanya yang membedakan cuma warna, ada warna merah dan ada warna abu-abu teman-teman. Nah, tapi rupanya ini yang di depan tidak mau membuka jalan. Mau tidak mau kita akan mengikuti saja dari belakang. Iya. Ya terserah Anda lah, mungkin dia yang punya kok. Ya nggak ada masalah, yang penting kita bisa sampai dengan selamat teman-teman. Ya kalau bukan siapa lagi yang bisa kalau bukan kita sendiri ya. Artinya sadar untuk membawanya kendaraan. Ya teman-teman, jadi tidak lama lagi nih kita teman-teman memasuki perbatasan Maros Pangkep ya. Oh sudah masuk Pangkep teman-teman. Jadi ini juga sedikit jalanan teman-teman.
agak sedikit rusak. Jadi mungkin terdengar nanti ada kluduk-kluduk karena jalanan yang banyak ya tempelan. Ya begitu dia kena tempelan ya bunyinya keluduk-keluduk teman-teman. Ya bisa dimaklumi karena tidak terlalu mulus. Nah ini sudah masuk di kota Pangkep, perbatasan kota Pangkep Maros. Nah ini pemandangannya teman-teman ya. Iya itu seperti di sebelah kanan tadi itu. Nah, lumayan sekali pemandangannya di Pangkep ini teman-teman ya, identik dengan adanya yang namanya tona saya. Jadi kalau untuk Pangkep ada semen tonasanya ya. Jadi ini perbatasan Pangkep ya. Selamat datang di kota Pangkep teman-teman, itu di atas. Nah, ini. Jadi kita sudah masuk di kota Pangkep, Kabupaten Pangkep ya. Nah, ini juga mobil ini tidak mau minggir teman-teman. Mau tidak mau cetar masuk ke kota Pangkep. Nah, ini dia. Jadi kalau di daerah teman-teman itu memang sepi, beda dengan di kota-kota besar ya. Ini agak sepi dan lancar. Nah itu tadi yang saya mau bilang teman-teman, bahwa Pangkep itu adalah kabupaten yang terkaya di Sulawesi Selatan karena adanya perusahaan terbesar di Sulawesi Selatan itu seperti semen tonasa ya, apalagi itu perusahaan marmer dan lain-lain. Jadi itulah kekayaannya Kabupaten Pangkep teman-teman. Nah ini dia kotanya Kabupaten Pangkep. Nah ini banyak pohon-pohon teman-teman. Kantor bupati berada di depan kantor bupati Pangkep. Nah ini sebelah kanan ini rupanya kantor rumah sakit ya. Berdampingan dengan kantor bupati. Ya, berdampingan dengan kantor bupati. Ya teman-teman, kalau yang driver saya ini teman-teman, dia itu sebagian suku Pangkep, sebagian suku Sengkang atau Wajo teman-teman. Nah ini dia orangnya agak kok. Iya ini nih, ini teman-teman. Nah itu, coba kita lihat wajahnya masih muda dibanding dengan yang cerewek-cerewek sekarang ini teman-teman ya. Dia pembalapnya Sulawesi Selatan. Nah, kita mau, ini sudah jantung kotanya Pangkep teman-teman. Iya, ini masjid, kemudian di depan ini ada lampu merah. Nah, ini dia. Jadi kemarin itu teman-teman, di pas tepatnya yang saya tempati singgah di sini teman-teman, ada patung raksasa berbentuk semen ya. Jadi ini terlihat kayaknya sudah tidak ada lagi nih teman-teman. Ya, dulu ada gambar patung semen raksasa.
Jadi oke teman-teman, jadi kembali saya membahas perjalanan saya ini. Jadi saya terakhir sudah ada di jantung Kota Pangkep. Kebetulan di sini ada di sebelah kiri rumah jabatan Bupati Kabupaten Pangkep, dan di sebelah kanan ini ada tugu-tugu, dan di depan sini ada jembatan, dan ini rumah jabatan Bupati Pangkep teman-teman. Coba kita lihat pemandangan-pemandangan yang ada di Kota Pangkep teman-teman. Wow, enak sekali kelihatannya teman-teman. Dan saya akan putar lagi ke kanan teman-teman ya. Nah itu dia. Nah ini sudah Kota Pangkep. Nah kembali lagi, kita akan lagi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Baru teman-teman. Nah ini dia, nah, kiri dan kanan ya. Nah, dan kebetulan juga nih teman-teman, jalanan yang ada di sini, tepatnya di depan Beri, agak sedikit rusak jalanan ya. Mungkin tidak lama akan ditempel. Ini seperti ini yang di bawah teman-teman ya, agak sedikit rusak. Nah itu kluduk bunyinya bumil, karena dalam dia punya lubang teman-teman. Jadi harus memang kita hati-hati, karena kapan kalau tidak ya pasti ada perubahan kita punya kendaraan teman-teman, paling tidak kaki-kakinya. Nah ini biar mobil baru teman-teman, kalau begini jalanan kok tancap ya, mobil baru akhirnya menjadi tua gitu. Ini sekedar gambaran teman-teman ya. Nah ini di depan lagi suasana, sepertinya enak sekali kelihatan pemandangannya teman-teman, karena baik dari segi pegunungan juga kelihatannya dipantau dari jauh, kayaknya kayak terbentuk modelnya ya. Nah itu sana teman-teman. Cuman sayang karena agak sedikit terlindungi, dan kebetulan juga ini video saya teman-teman sedikit mungkin agak goyang karena dampak daripada sedikit rusak jalanan. Nah, terkadang saya ini yang mengambil gambar ya oleng, karena mobil juga oleng teman-teman. Jadi sama-sama oleng. Nah, yang penting tidak jadi pisah oleng teman-teman. Ya, masih Pangkep ini teman-teman. Ya, jadi informasi dari teman driver, kita ini sekarang saya ini terakhir di kilometer 60 ya. Artinya dari Kota Makassar sampai saat ini teman-teman, itu baru kilometer 60. Nah ini namanya, ini kalau saya tidak salah teman-teman, apalagi namanya nih Pandi? Bungero ya. Ini Bungero. Ini namanya daerah Bungero. Itu kan sudah ya boleh dibilang Bungero itu dengan Labakang ya, perbatasan Kota Pangkep itu teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini juga Pangkep teman-teman, identik juga Empang. Itulah kekayaannya Kota Pangkep teman-teman. Jadi termasuk juga ini ke pegunungannya teman-teman. Itu tadi saya bilang bahwa pegunungan juga ini di Pangkep sepertinya ada terbentuk seperti apa ya, tapi enak dipandang teman-teman. Di batas kota. Ya ini sudah batas Kota Pangkep teman-teman. Jadi ya mungkin ini juga saya tidak terlalu ini teman-teman, karena apalagi namanya
Ya, kita kembali lagi teman-teman. Jadi intinya sekarang ini teman-teman, saya lagi mau lanjut lagi nih. Jadi saya berapa kali lanjut karena sudah berapa kabupaten saya lewati. Tadinya itu Makassar dan Maros. Sekarang ini terakhir Pangkep. Nah, saya sudah keluar dari kota Pangkep ini untuk menuju lagi kembali ke Kabupaten Baru teman-teman ya. Nanti kita saksikan lagi bagaimana suasana, cuaca, baik, apa sajalah teman-teman yang bisa kita lihat di video saya ini, teman-teman. Oke teman-teman, silakan disaksikan dulu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sebentar. Teman-teman, pegunungan yang tadinya jauh kita lihat sekarang kita sudah ada di bawahnya teman-teman ya. Nah ini berbentuk hotel teman-teman. Oke teman-teman, silakan dinonton. Nah ini tadi sebelumnya itu jauh dilihat itu gunung, sekarang kita sudah ada di kakinya gunung. Oke teman-teman, silakan dilanjut dan ditonton terus. Nah ini saya sudah agak di sampingnya ini teman-teman, jadi kamera saya ini agak saya putar supaya bisa kita lihat punggungnya lagi nih gunung. Nah sekarang saya menghadap ke depan lagi teman-teman. Oke, silakan ditonton teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman, dan di share dan di subscribe. Oke teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Perbatasan Pangkep Baru. Berada di kampus Unhas di depan. Ya. Oke teman-teman, jadi tidak lama lagi kita akan memasuki perbatasan Pangkep dan Baru. Ya, jadi nah ini perbatasan Pangkep Baru teman-teman. Jadi kita akan lagi memasuki, kita akan masuk di kota Baru teman-teman. Ya jadi ya, kita sudah ada di Kabupaten Baru teman-teman. Terpantau juga jalanan ke Baru. Ya, juga kelihatan sepi teman-teman. Ya, jadi sama tadi di Pangkep juga seperti ini sepinya, dan di Baru juga saat ini juga agak sepi juga kendaraan. Nah ini semua teman-teman, ini pemandangan Baru. Fortuner teman-teman melawan Servi. Menang kita ini teman-teman. Kalah Fortuner. Ya.
walaupun ada suara kletuk-kletuk, ya itu tergantung yang membawanya itu teman-teman. Ya, waduh enaknya teman-teman karena sepi ya. Ya. Innova lagi. Melewati lagi. Apa dilewati lagi Innova? Warna putih. CR-V memang ke depan. Ini lagi Pajero Sport. Kita lambung lagi teman-teman. Pokoknya tidak ada tandingnya CR-V. Iya. Ya, kurang lebih 1 kilo teman-teman. Kita sudah sampai karena memang tujuan saya sampai di Baru itu teman-teman. Tapi saya tidak masuk di kotanya teman-teman ya, tetapi sudah masuk di wilayah Baru ya. Saya memang sampai di Baru, tapi saya tidak masuk di kotanya Baru teman-teman. Oke teman-teman. Ya, jadi saya mau saya mau ke ya, tidak lama lagi saya teman-teman. Saya mau belok kiri atau masuk di lorong karena saya sudah mau sampai di tujuan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen di channel saya, Media Kemasyarakatan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.